Kembali lagi bersama saya Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas jebakan catur, yaitu Rombawa Trap. Ya, jebakan dalam bubukan Ruy Lopez. Ya, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di sini hitam dapat melancarkan pengorbanan gajah klasik dengan menggerakkan gajahnya menuju H2 skak. Ya, pada video sebelumnya di sini saya membahas apabila raja tidak memakan gajah atau menuju H1 misalnya. Atau menuju F1 juga prinsipnya hampir sama dengan video sebelumnya. Di sini menteri dapat bergerak menuju H4 karena potensi menyerangnya sangat tinggi apabila menteri berada di H4. Dan kali ini saya akan membahas lebih jauh apabila raja memakan gajah seperti ini. Dan setelah menteri H4 skak, di sini raja mau tidak mau harus menuju ke G2, G1. Ya. Selanjutnya ialah di sini hitam dapat menggerakkan gajahnya menuju F4, memukul menteri. Perlu diketahui bahwa engine catur menyatakan bahwa pada posisi seperti ini kemenangan berada di tangan putih dengan unggul beberapa poin. Jadi ya, kalian yang memakai hitam disarankan harus sangat berhati-hati dalam dalam memainkan jebakan ini. Ya, pada posisi seperti ini menteri dapat bergerak. Dan perlu diketahui bahwa sangat tidak bijak apabila putih menggerakkan menterinya menuju D2. Karena menteri sama aja kayak menjebak gajahnya sendiri. Ya, selain itu, di sini cukup tidak bijak juga apabila raja menteri menempatkan dirinya menuju C2 karena menghalangi gajah yang akan bermanuver nantinya. Ya, pilihan serba sulit. Jadi di sini menteri sangat bijak apabila ditaruh di D3. Lalu setelah menghindari menteri dari serangan, di sini hitam dapat menggerakkan benteng A-nya yang belum aktif menuju E8. Ya, intinya ialah menyerang benteng yang berada di E1. Idenya ialah ingin mengadu benteng. Jadi di sini benteng satu lagi dapat memiliki kekuasaan penuh dalam mengendalikan file A. Jadi benteng kali E8 dan benteng kali E8 akan sangat buruk bagi putih. Karena di sini hitam ancam mat 1 di E8. Di sini putih dapat mengamankan petak E8. Ya, tetapi setelah menggerakkan kudanya menuju F4, memukul menteri. Ya, pilihan posisi putih di sini makin buruk. Jelas bahwa di sini hitam ancaman skak di D2 dan ancaman skak juga di E1. Ya.
Sebagai contoh, misalnya di sini menteri bergerak menuju F1 misalnya. Berniat untuk melindungi dari serangan skak. Tetapi setelah kuda E2 skak, di sini mau tidak mau putih harus memakan kuda. Ya. Dan lebihnya lagi, di sini pilihan putih makin sulit. Setelah gajah gelapnya diserang, ingat, gajah di sini tidak boleh kabur. Apabila kabur, di sini raja putih kalah atau skakmat. Jadi pilihannya hanya G3. Dan G3 juga sama sulitnya. Setelah menteri menuju H3, di sini skakmat tidak akan dapat terelakkan lagi. Maksudnya ialah jadi intinya di sini putih tidak dapat menghindari skakmat dalam 3 langkah. 2 apabila di sini putih ceroboh. Jadi kedua ancaman ini sangat serius sekali. Benar-benar serius. Itulah Rombawa Trap. Jadi intinya di sini ancaman kuda menuju sini sangat penting sekali. karena di sini misalnya kita akan coba mempelajari gerakan menteri selanjutnya. Misalnya menteri bergerak menuju sini misalnya. Kita hanya perlu menskak raja. Setelah raja skak, kita gerakkan menteri kita. Skakmat. Mudah bukan? Kita tambahkan lagi. Pertanyaannya ialah apakah putih dapat sanggup menghadapi tekanan sebesar ini? Karena apabila ini turnamen catur, sudah jelas bahwa di sini putih menghadapi tegangan yang sangat parah. Apalagi rajanya berada di ujung tanduk, dihadapi oleh 3 perwira putih yang sangat gagah, 3 perwira hitam yang sangat gagah. Jadi sudah jelas bahwa pada posisi seperti ini, kalian dapat mencoba untuk berimprovisasi. Dan sayangnya gerakan apapun, hitam di sini sangat diunggulkan. Kembali ke sebelumnya. Telah kita ketahui bahwa mengadu benteng sangat horor sekali. Jadi di sini putih sangat tidak disarankan untuk mengorbankan bentengnya. Atas dasar itulah Rombawa Trap hadir. Sebenarnya Rombawa Trap dimulai dari gajah E3. Sebenarnya jebakannya belum mulai sama sekali. Ini hanya baru bersifat taktikal. Dan inilah jebakan sebenarnya. Di sini kita dapat melihat putih memiliki defense atau pertahanan yang baik. Tetapi di sini Rombawa Trap atau jebakannya baru dimulai. Cukup sadis bukan? Dan langsung saja. Kali ini saya akan menjeda videonya terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.